ada gambaran terkait dengan berpikir komputasional. Komputer ada di mana-mana. Lihat ya, di sini tangan, bahkan televisi. Dengan komputer kita bisa melakukan banyak hal. Bermain, membuat film, bahkan orang tua kamu memakai komputer untuk bekerja. Komputer tidak bisa berpikir sendiri. Agar komputer dapat berguna, maka di dalamnya harus dipasang program atau biasa juga disebut sebagai aplikasi. Untuk membuat aplikasi diperlukan coding. Coding kadang disebut juga sebagai programming. Coding berarti kamu menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu. Untuk dapat menyuruh komputer, kamu tidak bisa hanya dengan berkata-kata. Kamu harus menggunakan bahasa yang komputer tahu dan mengatakan bahasa itu dengan cara yang komputer tahu. Bahasa ini disebut bahasa pemrograman. Dalam coding, kamu harus berpikir seperti komputer. Artinya, kamu harus membagi suatu perintah ke langkah-langkah sederhana yang dapat dipahami komputer. Misalnya begini, kamu bisa membuat kue. Kamu ingin teman kamu membuat kue, tapi teman kamu tidak tahu cara memasak kue. Kamu tidak bisa hanya bilang, buatlah kue coklat. Temanmu tidak akan tahu bagaimana mulai membuat kue coklat. Jadi, kamu harus memberikan resep kue untuk teman kamu. Di resep ada bahan dan urutan atau langkah-langkah membuat kue. Masing-masing langkah ini dibuat sederhana agar teman kamu bisa tahu caranya. Misalnya, tambahkan 2 sendok makan gula atau campur telur dengan tepung. Membuat aplikasi dengan coding mirip seperti membuat resep, kemudian membuat kue. Misalnya, untuk menyuruh komputer menampilkan 7 buah gambar lingkaran berwarna acak seperti ini, kita harus membagi caranya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dipahami komputer. Seperti ini. Dalam komputer, resep ini disebut sebagai coding. Untuk melakukan coding, kamu tidak bisa bicara seperti biasa. Kamu harus memakai bahasa yang komputer tahu. Bahasa ini namanya bahasa programming. Ada bermacam-macam bahasa programming. Ada yang mudah dipelajari seperti Scratch. Di video-video berikutnya, kita akan belajar menggunakan Scratch. Untuk aplikasi yang lebih sulit, banyak bahasa programming. Misalnya Java atau Python. Ya, itu yang besok-besok kita pelajari ya, bahasa aplikasi. selanjutnya, kamu bisa. Ya. Pengertiannya dulu. Pengantar berpikir komputasional. Berpikir komputasional di situ adalah nanti dipahami di apa? Disimpan pengertian yang ini untuk kita pahami bersama-sama. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan terstruktur untuk memecahkan masalah dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematik. Mirip dengan bagaimana komputer memproses informasi. Kayak kamu main apa tadi? Motor, mobil yang pakai termo. Suruh belok kanan, pakainya apa? Suruh muter bagaimana? Suruh mundur bagaimana? Ada tombol yang harus dipencet. Kalau mencet tombolnya salah,
otomatis akan jalannya tidak sesuai dengan alur jalannya. Itu. Lanjutnya. Ini jadi di pengertian coding tadi sudah, yang tadi ya pengertiannya. Ini. Kemudian ada 4 prinsip yang harus dimengerti untuk kita melakukan proses berpikir komputasional. Ini 4-4-nya. Yang pertama ada, ini baru tidak jelas, saya bacakan. Decomposition atau pemecahan masalah, itu yang pertama. Nanti decomposition atau pemecahan masalah itu yang harus kita lakukan. Itu pengertiannya adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil-kecil. Contohnya kalau rumah bagiannya apa saja, ada atap, ada teras, ada kamar, ada dapur, itu dipisah-pisah. Itu yang pertama pikirannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengenalan polanya bagaimana. Ya, mengenali pola dari beberapa contoh masalah. Contohnya kalau ada mie instan, ada yang rasa soto, ada rasa ayam bawang, rendang, dan sebagainya. Merek ini rasanya kayak ini, merek itu rasanya kayak gini, itu bisa diperhatikan. Tapi semuanya itu adalah mie instan. Itu lanjut. Yang ketiga ada abstraksi. Ya, abstraksi ini yang ketiga. Yang ini. Ayo fokus pada hal penting dan mengabaikan hal yang kurang relevan. Misalnya kamu bermain bola, tiba-tiba ada apa-apa lewat, yang ditangkap pas main bola, yang ditangkap apanya, yang dimainkan apanya. Tetap bolanya jangan lihat kelapa liwat atau kelapa jatuh, tetap yang dimainkan adalah kelapanya. Kemudian yang keempat adalah perancangan algoritma. Algoritmanya bagaimana, kode-kodenya bagaimana, urutannya bagaimana. Contohnya tadi cara membuat kopi itu sama saja dengan algoritmanya. Pertama mulai dari apa? Buka kopinya, taruh di gelas, taruh apalagi tadi air panas dan sebagainya. Kalau nggak ada air panasnya, ini yang ini. Misalnya kalau nggak ada air panasnya berarti cari yang lain, berarti butuh busit dan sebagainya. Aja itu ada 4 ya, 4 hal yang harus dipahami. Siap? Bareng-bareng satu apa? Satu, pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, apa? Abstraksi. Yang ketiga, ya algoritmanya bagaimana. Ini algoritma yang ini nih, menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ini. Kita bahas satu persatu. Sebelum nanti kita mengerjakan LKPD yang harus diselesaikan, harus paham dulu. Nanti kalau tidak paham, tidak memahami, nanti tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Atau kalau kita dalam pembelajaran yang baru kita, yang baru itu tidak bisa mengaplikasikan. Nanti saya aplikasikan, apa saya bisa atau tidak, nyung bisa murah. Ya, dulu seperti itu. Lanjutannya, ini satu persatu. Ini yang decomposition atau pemecahan masalah. Ada misalnya bikin nasi goreng. Ya, nasi goreng itu pun dipecah-pecah. Itu yang perlu diperlukan dalam membuat nasi goreng ada wajan. Wajan apa? Ada nasi. Wajan mana? Alat berarti wajan, spatula, pisau, karenan, kompor. Itu alatnya. Kemudian ini diberhenti jodohnya ke sini ya. Terus ini berarti bahan-bahannya ada nasi, telur, daging cincang, sosis, minyak goreng. Enak-enak ya, ternyata ya. Bahagia dan kamu mah gak benar Pak. Juga bro. Terus yang selanjutnya ada bumbu perbumbuan ini, bawang merah, bawang putih, kecap, cabai, garam, gula. Kemudian yang ini cara urutan memasaknya. Ini saya posisi sudah dipisahkan ya masalah-masalahnya ya. Nanti bisa dicari ini apa saja yang perlu dikumpulkan, ini dikumpulkan,
dikumpulkan. Nanti berarti siap untuk membuat nasi goreng. Selanjutnya itu yang dekomposisi. Kemudian selanjutnya adalah pengenalan polanya bagaimana. Untuk membuat satu porsi goreng diperlukan waktu kurang lebih berapa? Misalnya 10 menit, ada yang 15 menit, mungkin ada yang setengah jam karena jamnya pelan banget, takut keperang atau kena pisau. Yang kedua, membuat satu porsi nasi goreng atau video hampir sama maupun bahannya yang digunakan agak berbeda, tapi tetap bisa membedakan mana cara membuat nasi goreng karena membuat video walaupun nanti disajikan bahan-bahannya. Bedanya apa kalau video sama nasi goreng? Bahannya ya nasi sama video jelas berbeda. Kemudian fokus pada langkah menghias nasi goreng, abaikan cara kompor menyala. Kalau saya dibilang kompor nyala nih, sepenting fokus kita membuat nasi goreng. Tidak usah berpikir kompor nyalanya bagaimana, terus gasnya diperoleh dari mana, tidak penting. Kalau tidak penting juga misalnya mangkoknya seperti apa, buatannya dari mana, cara membuatnya bagaimana, tidak usah dibahas. Yang penting cara yang dibahas adalah cara membuat nasi gorengnya, bukan yang lain. Siap ya? Halo? Halo? Kesini dong. Nah, lihat lagi kesini. Yang ketiga ada abstraksi. Ini yang abstraksi adalah fokus pada hal penting dan mengabaikan hal-hal yang kurang relevan. Yang kurang relevan tidak usah dipikir, tapi yang dipikir adalah yang penting dalam membuat nasi goreng. Yang penting apa saja? Sini misalnya mencatat bahan pembuatannya apa saja, kemudian memasak jenis nasi goreng lain yang berbeda seperti yang sudah pernah dimasak. Kira-kira bagaimana? Sudah ada contohnya. Saya pengen bikin nasi goreng Jawa, berarti bahan-bahannya apa yang sesuai dengan bahan nasi goreng Jawa. Kemudian lagi memilih bahan utama membuat nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana proses kompor menyala tadi sudah. Kemudian mencatat urutan langkah membuat nasi goreng, itu yang penting. Ada fokus pada cara membuatnya. Kemudian itu yang abstrak. Kemudian yang keempat adalah algoritmanya atau urut-urutannya. Misalnya kalau dalam lomba masak biasanya 1, 2, 3 mulai langsung dari sini. Pertama ada klik mulai, gitu. Mulai gitu ya. Kemudian tumis bumbunya, reng. Kemudian masukkan nasi ke wajan, bergok gitu ya. Kemudian angkat nasi dan hidangkan, selesai. Kemudian urut apa tidak? Kalau urutmu ini mulai sampai sini urut apa tidak? Tidak. Berarti yang pertama yang mana dulu? Mulai. Terus panaskan minyak, betul, bukan tumis dulu ya. Tadi 45 dulu salah. Yang pertama mulai, yang kedua panaskan minyak. Kalau panaskan minyak, coba pilih tumis bumbu. Tumis bumbu, masukkan nasi ke wajan. Setelah itu aduk nasi dulu sampai rata. Terus angkat nasi dan hidangkan. Terus baru selesai disaji. Selesai. Untuk sampai dimakan juga perlu ada airnya. Tapi sampai memasak nasi goreng sampai selesai ini sudah cukup, berarti sudah terbentuk nasi goreng walaupun belum dimasukkan ke mangkok atau ke piring. Itu. Ada yang masih bingung? Ada 4 ya? Bingung Pak? Masih bingung? Ya, nanti kita sambil memperhatikan langkah-langkah ini, nanti kita sambil mengerjakan LKPD per kelompok. Nanti tolong bisa sambil dimengerti. Berpikir komputasional itu yang seperti apa? Siap ya? Nanti setelah ini yuk kita kerjakan LKPD kelompok sesuai dengan aturan tadi. Saya ingatkan untuk bekerja dalam kelompok
saling membantu, tidak membuat masalah dalam kelompoknya masing-masing. Apa ngantuk? Ngantuk karena tidur teman-teman. Yo, siap ya? Siap, kita bagi dulu lembaga kerja kelompoknya. Ada 5 ya. Oke. Nanti diisi dulu kelompoknya kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Ya. Langsung diisi dulu bekerja dalam kelompok. Di situ ada jelas tulisan 4 prinsip berkompetisi dan pengertiannya di depan ada. Di situ ada. Kemudian di halaman kedua, tadi pas awal aku pernah berdiri di depan, suruh jalan ke depan, belok kanan, belok kiri. Nah, sekarang sama. Kalau dulu di kelas 4 pernah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Mana, Mas? Nah, silakan kamar mandi. Ada lagi yang mau kamar mandi? Sudah ya? Harus konsentrasi yo. Bisa dilihat itu tugasnya. Lihat dulu. Seperti peta dalam depan. Ada peta. Nanti ini adalah rumah. Rumah siapa itu? Rumah Nisa. Rumah Nisa. Ada tujuannya adalah ke lokasi ini mau kemah. Pertama karena besok tanggal 14 Agustus memperingati hari iya, peringatan memperingati hari Pramuka. Nah, besok berarti kalau besok harus memakai seragam Pramuka. Kemudian besok kegiatannya adalah upacara dalam memperingati hari. Nanti tugasmu kayak instruksi tadi yang harus sampaikan ke Pak Guru di awal. Nanti tapi kamu instruksinya dengan gambar dipotong-potong. Pakai gambar jalan yang warna oranye, ya jalan warna oranye. Kemudian yang biru itu ada belok kanan, belok kiri, sama maju. Nanti kamu tempel di sesuai langkah-langkahnya. Misalnya langkah pertama tunjukkan. Nanti selanjutnya kamu yang menentukan. Ini rumah Nisa kebetulan di jalan Ngadengan ya, Ngadengan. Sampai sini berarti maju pakai gambar ini ya, maju pakai gambar ini yang ada di demo masing-masing di kelompok. Pakai yang paling bawah, maju ya, dipotong ditempel di langkah pertama, maju dulu atau tulis jalannya dulu boleh, dipotong ditulis jalannya dengan ya, potong tempel di langkah pertama, kemudian maju arah mana maju, kemudian setelah anak panah maju terus kanan apa kiri? Ke kiri, belok kiri, ditulis belok kiri, tempel yang potong yang belok kiri. Itu langkah pertama. Terus langkah kedua, yang jalan apa ini? Boleh potong dulu jalan apa, ya. Setelah itu jalan itu belok kemana ini, ke sini? Tentukan sendiri. Didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Siap? Yo, bisa dikeluarkan alat yang sudah Pak Guru perintahkan kemarin untuk membawa gunting dan lem atau double sheet. Bisa bekerja Mas, yuk semuanya dikeluarkan. Gimana? Yang tanya ya, siap. Dilepas nggak apa-apa, dilepas dulu, dilepas apanya? Staplesnya, yaitu digunting-gunting semuanya. Nanti yang dibutuhkan yang mana? Mungkin ada yang ternyata tidak, jalannya tidak dipakai, bisa jadi apa dipakai semua, apa tidak, sesuai dengan diskusi kelompoknya masing-masing, menentukan arah sampai ke lokasi tujuan dengan tepat. Yo, tidak
Tidur? Iya mas? Dipotong siapa? Yang potong siapa? Yang ngasih instruksi siapa? Nanti soalnya tugasnya adalah menyampaikan di depan kelas cara urutan sampai ke lokasi bagaimana. Ini satu-satu ya, satu-satu nih. Jadi urutannya ini ya, ini ini dulu, ini potong tambah ini. Kemudian belok kanan atau belok kiri. Misalnya maju dulu, jalan ini maju, jalan kali ini. Dua ya. Kalau ini tambah lagi, belok kanan belok kiri. Belok kanan yang bawah, kalau yang satu belok kiri. Belok kiri tambah. Gitu. Siap ya, maksudnya? Yuk dikerjakan. Kita kasih waktu tidak lama, 15 menit baru selesai. Dari rumah bisa, ini kalau kasih kok ada kasih. Ya, kira-kira dari sini sama. Kita di halaman berikutnya bukan di sini. Ini halaman berikutnya ini ada angka. Angka 1 dari jalan tadi Madinah. Angkanya di sini. Dan itu belok ke kiri. Berarti yang kiri yang atas. Baru sini 2 masih bisa 1. Terus yang berikutnya tinggal bawahnya. Berarti yang pertama ini tadi sudah potong ini terus belok kiri atur ini dulu ini maju belok kiri sudah. Tinggal yang kedua jalan apa ini? Kedua jalan apa ini? Maju ini bayi potong maju yang belah dulu terus ke kanan sama kiri lakukan seperti itu sampai ke tempat lokasi. Sini masih bingung? Digunting semua dulu boleh, nanti tinggal dipilih, nanti di kamarnya dan cepat. Disesuaikan dari latihan kedua lagi kalau sebulan. Ini potong. Ini gambarnya pakainya potongannya ini. Ini Malaysia dan jalan apa tadi? Yang tengah berarti langkah pertama kan ke sini, belakang kita gambar dulu yang pertama di sini. Nah itu maju, kan maju. Masa maju berarti tambah yang kanan panah. Yang ini bisa dipotong semua saja, semuanya bekerja. Ya, semuanya bekerja. Potongnya semua jalan itu tadi adanya akan maju. Kalau maju terus belok kanan sini, kiri kanan. Kiri ditambah dua kiri. Itu langkah pertama. Langkah kedua jalan apa? Maju. Ya. Maju cari jalan maju langkah lagi di langkah dua. Ya. Langkah dua terus selanjutnya maju belok kanan atau kiri. Gitu. Maksudnya ada yang masih bingung? Kelompok siapa? Oke, langsung kerja. Dipotongnya dulu semua. Tidak harus putih-putihnya hilang. Yang penting dipotong, ya. Yang penting dipotong. Yang penting di bawahnya. Nanti jamnya di mana? Di sini bukan di gambarnya. Jadi sebut jangan apa? Ini potong ini ya. Ini. Terus maju, anak-anak maju. Nah, ya. Terus yang kedua, jalan kanan berdiri. Sini, maju. Kiri, kanan kiri. Nah, itu yang pertama. Langkah kedua berikutnya, jalan apa? Jalan maju. Langkah yang kedua, terus maju ke sini. Maju ke bola, maju ke berarti maju ke. Terus ini maju ke jalan kelab. Itu saya berarti, terus ya. Kalau nggak ada ditulis sendiri. Nih, di sini boleh. Tapi apa? Maju, terus jalan kelab. Coba
langkah ketiga berarti jalan-jalan terus apa? Belok dulu. Boleh. Ini maju, jalan-jalan. Belok kemana? Terus berikutnya jalan apa? Berikutnya langkah ketiga. Masuk ya? Sana aja. Ya, di langkah satu dulu. Ada yang masih bingung? Oke. Gimana? Jalannya dulu. Itu kan pertama jalan dulu. Jalannya dulu jalan apa? Dosa yang ini sebagai patokan. Kamu berarti tulis jalan apa? Ngadengan mana? Jalan ngadengan. Ya boleh aja kok. Semuanya bisa ya. Ya itu ditempel di depan yang ini. Tempel dulu. Sini kok. Berarti tempel dulu. Kayak gini. Ini terus maju. Terus ke jalan apa? Oh, jajang masuk. Jalan apa? Belok kanan atau kiri? Kiri. Belok kiri terus ini. Biasa gini. Biasa gitu kok. Apa ini? Kiri. Misalnya pakai beloknya kanan mungkin terserah kamu. Terus setelah itu lanjutkan langkah kedua ke jalan berikutnya. Satu arah, satu langkah. Tidak harus. Semuanya bekerja ya. Ada yang malah berkebutuhan kembali. Gimana? Ada yang bingung? Ya nggak apa-apa. Ya cepetan. Semakin cepat semakin baik. Semakin kerjanya cepat. Ya. Baru patokannya tetap ini, tapi tulisnya namanya ini. Namanya begini. Ini daftarnya tak lagi. Kalau ini sini berapa? Pilih yang mana yang ini? Ini. Kalian kerjakannya di sini bukan di gambarnya. Kerjakannya kembali lagi di lembar tugasnya bukan di gambar benangnya. Sebelumnya lagi
Ada yang sudah selesai? Ya sudah, kasih keringanan saja, nanti dilanjutkan di sesi berikutnya. Nanti kamu sampai ke gambar ini, ya, sampai ke gambar ini saja yang warna ungu. Sampai ke hotel, ya. Hotel sampai hotel saja. Ya. Gimana? Lanjut gimana? Sudah di situ. Sampai ke hotel dulu. Lanjutkan tugas berikutnya. Yang penting ini dulu. Jalannya. Sampai langkah 3 saja ya. Mungkin ada yang ternyata tidak, jalannya tidak dipakai, bisa jadi apa dipakai semua, apa tidak sesuai dengan diskusi kelompoknya masing-masing, menentukan arah sampai ke lokasi tujuan dengan tepat. Yo, tidak tidur, ya mas? Dipotong siapa, yang potong siapa? Yang kasih instruksi siapa? Nanti soalnya tugasmu adalah menyampaikan di depan kelas cara urutan sampai ke lokasi bagaimana. Ini satu-satu ya, satu-satu nih. Jadi urutannya ini ya, ini misalnya yang pertama ini dulu, angkat sini, dipotong tanggal sini, kemudian belok kanan atau belok kiri, misalnya maju dulu, jalan ini maju, dari tanggal ini, dua ya. Setelah itu tanggal lagi, belok kanan belok kiri, kalau belok kanan yang bawah, kalau yang atas belok kiri ditambah misalnya, itu siap ya maksudnya. Yuk dikerjakan. Kita kasih waktu tidak lama, 15 menit baru selesai. Dari rumah Lisa, ini ke lokasi tuh, ada lokasi. Ya, kira-kira dari sini ke sana. Bukan di halaman berikutnya, bukan di sini tapi di halaman berikutnya. Ini ada langkah-langkah. Langkah 1 berarti jalan. Kalau mungkin tadi Madungan, tulis tandanya di sini. Terus itu belok apa tadi kiri?
Berarti yang kiri yang atas potong, baru sini kedua masih dalam ke satu. Terus yang ke berikutnya tinggal bawahnya. Berarti yang pertama ini tadi sebagai contoh, ini terus belok ke kiri satu, atau yang ini dulu, ini maju belok kiri, sudah. Tinggal yang kedua, jalan apa ini? Yang kedua jalan apa dia? Lancu, ini bayi potong, lancu, template dulu, terus ke kanan atau kiri, lanjutnya seperti itu, sampai ke tempat lokasi. Sini masih bingung? Bingung? Digunting semua dulu boleh, nanti tinggal dipilih, nanti tambahnya biar cepat. Ya? Disesuaikan dari tadi ya, ini terjelaskan lagi, terjelaskan ulang. Ini kan dipotong. Ini gambarnya pakainya patokannya ini. Ini rumah Lisa di jalan apa tadi? Ya, Madinah. Berarti langkah pertama tulis taruh sini, jalan Madinah. Kalau dulu yang pertama di sini. Setelah itu maju, kan maju. Masa maju kanan kan bikin. Maju berarti tempel yang anak panah. Yang mana yang ini? Bisa dipotongin semua saja, semuanya bekerja. Ya, semuanya bekerja. Potongin semua jalan itu tadi Madinah. Kanan maju. Kalau maju terus belok kemana sini? Ini ke kanan. Ke kiri ditempel belok kiri. Itu langkah pertama. Itu langkah kedua jalan apa? Ini lancu, ya. Lancu cari jalan lancu. Kalau pada kelompok sudah, kabelnya sudah, ya sudah diselesaikan semua. Kelompok 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4 sudah selesai semua. Dilanjutkan adalah presentasi tiap kelas dari hasil diskusi kamu. Mungkin ada yang cuma sampai 3 langkah, ada yang sampai 4 langkah, bebas. Yang penting urutannya harus sampai ke hotel. Sudah kesepakatan yang kedua. Urutan dari kelompok 1 nanti 2, 3, 4. Caranya ada yang mempresentasikan pertama salam ya. Setelah salam itu menyampaikan hasilnya, ada yang membacakan kemana ke arahnya mana, terus ada yang menunjukkan di layar. Siap ya, kelompok 1 mana? Ya. Ayo Mbak, saya sebentar ditunggu. Yang laki-laki sebelah sini. Nanti Mbak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan hasil diskusi kami. Jalan Madinah.
perhatikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah 1, dari jalan raya, belok kiri menuju jalan pelancongan. Langkah 2, lurus menuju jalan sendok, lalu belok kanan. Langkah 3, lurus menuju jalan raya. Dan langkah 4, belok kanan menuju jalan Malang dan sampai ke kanan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kasih apa lagi? Kasih jempol lagi. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Lanjutkan ke kelompok 3. Yuk, langsung kelompok 3. Yang rapi, yang kompak. Salam dulu, Mas. Itu baru mengatakan kalau sudah diberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih B. Dikasih Dikasih terus wow. Wow. Apa? Keren. Betul. Lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, ditanggapi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Lurus belok kiri, lurus belok ke arah kanan, lurus belok kanan. Lurus. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih untuk kelompok 4. Dan semuanya kasih jempol lagi. Jempol kiri, 2 jempol, Hebat. Oke, semuanya terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Nanti setelah ini mudah-mudahan menambahkan tahu tentang cara berpikir apa tadi? Komputasional. Tuh. Setelah ini, setelah kerja kelompok, sekarang saatnya mengerjakan per anak. Nanti dikerjakan. Kami akan mempraktekkan hasil diskusi kami. Jalan mengajukan. Langkah 1, lurus belok kiri. Langkah 2, jalan melaju. Lurus. Langkah 3, jalan jalan lurus belok kanan. Langkah 4, jalan meloyo. Lurus. Langkah 5, jalan mayang. Lurus. Nasional. Tuh. Setelah ini, setelah kerja kelompok, sekarang saatnya mengerjakan per anak. Nanti dikerjakan, tinggal menjodohkan saja sesuai dengan tadi adalah berpikir komputasional. Siap ya? Nanti terbagikan soalnya nanti dikerjakan masing-masing. Ya. Yang bisa saya dikerjakan. Pakai pulpen boleh, pulpen merah boleh. Yang penting jelas garisnya. Boleh. Ayo langsung dikerjakan. Dicermati jangan sampai salah warnanya. Yang kedua sama. Yang halaman kedua juga sama. Semuanya masing-masing. Itu tinggal mencoba semua sama yang pertama. Tuh, biar kasih dulu pertamanya.
nama jangan lupa ya. Yuk yang sudah tertarik di kelompoknya masing-masing berkelompok. Sendiri mas, tidak usah dibantu. Yang belum? Kalau sudah, tolong kembali ke tempat duduk masing-masing. Terus nanti tolong dibersihkan sampahnya. Ya.